Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu Dai Hao secara langsung dan bertatap muka. Yang tidak diperhatikan adalah mulut Dai Luoli, sedikit terbuka sekarang dan matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia terperangah saat melihat Wo Yu Hao. Dai Luoli segera mengenali Wo Yu Hao, bagaimana tidak. Selain itu, dia jauh lebih tercengang dibandingkan dengan Dai Yu Heng. Kakak laki-laki, permainan apa yang kamu mainkan? Akademi Shrek? Jadi kamu sebenarnya dari Akademi Shrek? Setelah Wo Yu Hao pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada hari itu, Dai Luoli segera kembali ke camp dan gelisah ketika Wo Yu Hao tidak kembali. Setelah itu, dia ditugaskan untuk berada di sisi Adipati Rema Putih. Di masa lalu, Dai Hao tidak akan melakukan itu karena dia berpikir bahwa Dai Luoli lebih baik menjalani kehidupan yang lebih sederhana tanpa resiko. Namun, penampilan guru misterius Dai Luoli menyebabkan mutasi dan kebangkitan jiwa bela dirinya. Kultivasinya meningkat dengan pesat. Meskipun sudah agak tua, Dai Luoli masih punya potensi. Dia kini diberi izin untuk menghadiri beberapa pertemuan militer yang dianggap sebagai pelatihan. Pada titik ini, perhatian Wo Yu Hao adalah semua pada Adipati Rema Putih dan dia tidak fokus pada adiknya. Dia mengambil inisiatif untuk menyambut Adipati Rema Putih bersama dengan Putri Ciu Ciu. Putri Ciu Ciu tersenyum dan berkata, "Paman Dai, izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah bakat nomor 1 dari generasi muda Akademi Shrek, orang yang mendirikan Pagoda Roh dan anggota termuda dari Pavilion Dewa Laut, Wo Yu Hao. Aku yakin Anda pernah mendengar namanya sebelumnya." Perkenalannya sangat rinci dan Dai Hao segera terkejut. Dia secara alami telah mendengar nama Wo Yu Hao berkali-kali. Ketika Pagoda Roh pertama kali didirikan dan roh pertama kali muncul, dia pernah bertanya kepada Dai Yu Heng apakah dia tahu Wo Yu Hao. Dai Yu Heng menceritakan pengalamannya dengan Wo Yu Hao. Bagi Dai Yu Heng, Wo Yu Hao adalah legenda. Dia telah menjadi anggota Pavilion Dewa Laut sebelum dia berusia 20 tahun. Apa yang mewakili Pavilion Dewa Laut itu adalah level tertinggi dari Akademi Shrek. Pada saat ini, dia tidak lagi meremehkan Wo Yu Hao karena usianya. Di benua ini siapa yang berani meremehkan anggota Pavilion Dewa Laut? Selain itu, dia juga pendiri Pagoda Roh. Dikabarkan bahwa dia yang menemukan roh. Pria muda ini tidak bisa lagi digambarkan dengan jenius. Dia lebih seperti orang aneh dan monster. Akademi Shrek tidak mengirim orang yang kuat, tetapi kedatangannya jelas menandakan betapa pentingnya Akademi Shrek memandang perang ini. Dai Yu Heng pernah memberitahu Adipati Rema Putih bahwa Wo Yu Hao mungkin adalah pewaris masa depan dari Master Pavilion Dewa Laut di sebuah kekaisaran. Posisinya sama seperti putra mahkota. Wo Yu Hao menyembunyikan emosinya dengan sangat baik dan tersenyum ketika dia berkata, "Salam Adipati yang mulia." Terlalu baik dengan kata-katanya. Aku tidak membangun Pagoda Roh. Itu bersama-sama didirikan oleh Akademi dan 3 kekaisaran serta monstro dari hutan Stardo. Putri Ciu Ciu tersenyum dan berkata, "Jangan terlalu merendah Yu Hao. Tanpa roh yang kamu teliti, bagaimana kami bisa membangun Pagoda Roh? Aku mendengar bahwa Pagoda Roh seperti tanah suci bagi para masroh sekarang. Potensi masa depan tidak terbatas. Kasihannya, jika perang ini tidak muncul, aku akan mengikuti kalian semua untuk markas Pagoda Roh." Kata-kata Putri Ciu Ciu memperdalam kesan Adipati Rema Putih terhadap Wo Yu Hao. Adipati Rema Putih mengangguk pada Wo Yu Hao dan berkata, "Kamu memang pahlawan. Aku pernah mendengar Dai Yu Heng menyebutmu sebelumnya. Selamat datang di pasukan Barat Laut." Saat Adipati Rema Putih berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya ke arah Wo Yu Hao. Wo Yu Hao mengangkat tangannya untuk bersalaman. Telapak tangan Adipati Rema Putih lebar, hangat, dan dipenuhi kekuatan. Ketika tangan mereka bersentuhan satu sama lain, Wo Yu Hao hampir linglung.
Ketika Huo Yuhao mulai mengingat semuanya, dia selalu bertanya-tanya kepada ibunya di mana ayahnya berada. Dia mendambakan perawatan ayahnya dan berharap ayahnya ada di sana untuk melindunginya dan juga ibunya. Namun, dia belum pernah menerima cinta ayahnya sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan kontak yang begitu dekat dengan Dai Hao. Dia tiba-tiba berubah agresif dan hampir berkata kepada Adipati Rema Putih, "Di mana kau saat aku masih muda?" Namun dia adalah Huo Yuhao. Kekuatan spiritualnya yang sangat besar menahan desakannya. Dia hanya terlihat emosional dari sorot matanya. Adipati Rema Putih juga merasa agak aneh. Tangan Huo Yuhao sangat dingin. Ini seharusnya tidak terjadi pada Mas Roh yang kuat. Mas Roh harus bisa mengatur suhu mereka sendiri dengan sangat baik. Selanjutnya, mata Huo Yuhao tampaknya dipenuhi dengan semacam emosi khusus. Adipati Rema Putih sekarang merasa seolah-olah dia telah bertemu Huo Yuhao sebelumnya. Untuk sesaat, dia tampaknya merasakan semacam niat buruk dari emosi itu. Namun, dia secara tidak sadar merasakan bahwa Huo Yuhao bisa dipercaya sepenuhnya. Adapun dari mana perasaan ini berasal, dia hanya bisa menghubungkannya dengan indera keenamnya. Setelah jabat tangan sesaat ini, mereka berdua segera mendapatkan kembali komposisi mereka. Adipati Rema Putih memberi isyarat kepada Huo Yuhao. "Kamu adalah tamu kami, silahkan duduk." Huo Yuhao ada di sebelah kiri Adipati Rema Putih, sementara Putri Jiu Jiu di sebelah kanannya. Dai Yuheng dan Dai Luoli tidak memiliki kursi. Dai Luoli berdiri lebih dekat dengan Huo Yuhao dan tidak pernah berhenti menatapnya. Huo Yuhao sudah tenang sekarang dan baru sekarang dia ingat untuk menyapa adik laki-lakinya. Kekuatan spiritual mereka terhubung dan dia meminta Dai Luoli untuk tenang. Setelah periode pelatihan ini, kultivasi dan mentalitas Dai Luoli telah berkembang secara signifikan. Tetapi baru sekarang ia menekan rasa ingin tahunya sendiri dan menenangkan dirinya sendiri. Dai Hao memalingkan kepalanya ke Huo Yuhao dan berkata, "Sudah sulit bagi kalian semua. Apa nasihat yang dimiliki Akademi Shrek?" Su Jiu bergegas untuk menyerahkan surat itu kepada Dai Hao. Huo Yuhao berkata, "Ini adalah surat yang ditulis oleh Penatua Asuhan kepada Anda. Kami hanya di sini untuk berada di bawah komando Anda dan berperang melawan musuh-musuh kekaisaran. Menurut Penatua Asuhan, tanggung jawab utama kami adalah menjadi pengintai." Dai Hao mengangguk. Dia membuka surat itu dan membacanya dengan teliti. Penatua Asuhan tidak menulis terlalu banyak. Pertama, dia menyatakan dukungan Akademi Shrek untuk Starlo. Setelah itu, ia menjelaskan bahwa Huo Yuhao dan yang lainnya berasal dari Sekte Tang dan mereka semua adalah bakat yang berasal dari Akademi Shrek. Dia berharap bahwa mereka dapat membantu Kekaisaran Starlo melawan Kekaisaran Ryu di garis depan. Di antara mereka semua, dia secara khusus menyebutkan betapa baiknya Huo Yuhao dalam hal keterampilan pengintaian. Dia juga dengan jujur mengatakan kepada Adipati Rema Putih bahwa Huo Yuhao adalah satu-satunya yang berhasil menyelesaikan rencana tentara tertinggi di Akademi Shrek. Dai Yuheng sudah memberitahu Dai Hao tentang ini. Tidak ada yang harus disembunyikan. Setelah melihat surat ini, Dai Hao mengalihkan perhatiannya ke Huo Yuhao lagi. Bahkan jika Putri Jiu Jiu terdengar agak sulit dipercaya, hampir tidak mungkin Penatua Asuhan melebih-lebihkan kata-katanya. Dari kata-katanya, rekomendasi Penatua Asuhan tentang Huo Yuhao bahkan lebih baik daripada rekomendasi Su Jiu. Adipati Rema Putih tidak punya pilihan selain mencatatnya sekarang. Kalian semua datang tepat waktu. Jangan menunda lebih jauh berbicara tentang pengintaian. Adipati Rema Putih tertawa payah. Dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, "Alasan mengapa kami dituntun mengejar angsa liar oleh Kekaisaran Ryu adalah karena upaya pengintaian kami telah sepenuhnya disegel. Kami sama sekali tidak mengetahui situasi di pegunungan Mingdo. Alat jiwa pengintaian udara dari Kekaisaran Ryu telah sepenuhnya memblokir semua pengawasan kami. Mereka bahkan telah memutus hubungan yang kami miliki dengan pasukan persahabatan di garis depan."
Setelah mendengar kata-kata Adipati Rema Putih, Wo Yuhao juga terkejut. Dia tidak berharap mereka kehilangan kontak dengan pasukan persahabatan mereka sendiri. Ini agak sulit dipercaya. Sepertinya dia telah meremehkan kekaisaran Ryu dalam hal alat jiwa pengintaian udara. Adipati Rema Putih menceritakan segalanya. Ketika Putri Jiu menceritakan semuanya kepada Wo Yuhao, dia masih menyembunyikan beberapa informasi. Namun Adipati Rema Putih tidak menahan apapun. Setelah dia selesai berbicara, Adipati Rema Putih terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, "Ini adalah situasi saat ini. Menyesali keputusan kami untuk mengabaikan alat-alat jiwa tidak ada artinya sekarang. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghadapi perang ini apa adanya. Penatua Swan sangat merekomendasikan keterampilan pengintaianmu. Yang ingin aku tahu adalah seberapa baik Anda di bidang ini." Dai Hao sangat langsung, seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin militer. Setelah merenung sejenak, Wo Yuhao berkata, "Kami tidak dapat menjamin seberapa baik kami. Kami masih perlu memahami situasi di sisi kekaisaran Ryu. Aku perlu memantau hal-hal terlebih dahulu sebelum aku dapat memutuskan apapun. Meskipun kekaisaran Ryu menguasai langit, kendali mereka tidaklah mutlak. Alat jiwa pengintaian super tinggi mereka hanya bisa mencakup hingga 5.000 meter." Biduk Doulo mengerutkan alisnya dan berkata, "Temanku, 5.000 meter sudah menjadi yang tertinggi yang bisa dicapai manusia. Bahkan untuk limit Doulo, mereka tidak akan percaya diri terbang di ketinggian 5.000 meter untuk waktu yang lama. Itu bahkan lebih mustahil bagi kami." Biduk Doulo tidak terlalu senang dengan cara Wo Yuhao menggambarkan berbagai hal. Dia merasa bahwa Wo Yuhao sangat sombong dengan kata-katanya. Wo Yuhao mengangguk dengan sangat serius dan berkata, "Anda benar. Secara umum Feng Hao Dolo hanya bisa terbang hingga 5.000 meter. Selain itu, mereka hanya dapat bertahan pada ketinggian ini untuk waktu yang singkat karena akan terlalu banyak membebani tubuh mereka. Namun 5.000 meter juga merupakan batas untuk alat jiwa kekaisaran Ryu. Pada ketinggian itu hanya ada 1 atau 2 alat jiwa yang dapat mereka gunakan. Namun alat jiwa ini tidak bisa melihat semuanya. Jika limit Doulo dapat mengirimku ke ketinggian 5.000 meter, aku akan dapat meluncur di dekat pegunungan Mingdo." Biduk Doulo tergerak dan bertanya, "Apakah maksudmu bahwa kamu dapat menghindari alat jiwa pengintaian 5.000 meter di udara?" Wo Yuhao terkesan. Tidak heran, dia adalah pemimpin dari Legiun Master nomor 1 di Kekaisaran Starlo. Dia berhasil menangkap inti dari apa yang Wo Yuhao katakan segera. Dia mengangguk dan menjawab, "Ya, aku percaya diri. Lebih tepatnya aku yakin di atas 2.000 meter. Lebih tinggi dari 3.000 meter. Aku bahkan lebih percaya diri. Antara 2 dan 5.000 meter adalah tempatku mencoba meluncur. Meskipun aku tidak dapat terbang 5.000 meter di udara, aku masih dapat melindungi diriku sendiri." Semua orang terheran. Pada ketinggian 5.000 meter, suhu udara akan mencapai negatif 150 derajat Celcius. Bahkan Feng Hao Dolo tidak akan bisa bertahan pada suhu seperti itu. Biduk Doulo menampakkan pandangan serius. Adipati Rema Putih memandang Wo Yuhao dan bertanya, "Bukankah itu berbahaya?" Di ketinggian itu, Wo Yuhao tersenyum dan berkata, "Temperatur yang rendah tidak masalah bagiku. Jiwa bela diriku adalah tipe S, jadi aku lebih kuat dalam hal melawan dingin. Aku juga punya cara menghadapi udara yang tipis. Selama tidak terlalu lama, aku akan baik-baik saja." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.